Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika suatu misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Muanga tidak mengerti apa itu Kristen. Tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang katekis Katolik, Yosef Kasa, menasihatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang bejat. Murka Raja Muanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef Kasa dan agamanya. Yosef Kasa dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan atas semua orang Kristen pun dimulailah. Tercatat 100 orang Katolik Roma terbunuh. 22 orang martir diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef Kasa, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus Luanga secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus Luanga telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Santo Carolus Luanga bersama sebagian besar dari 22 martir Uganda dibunuh pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat di martir adalah Santo Mbaga. Ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain, Santo Andreas Kagwa, wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai 21.
Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta berarti berkorban. Setiap keluarga punya kebiasaan-kebiasaan yang dibuat hampir setiap hari. Kebiasaan yang dibuat bersama membantu keluarga tersebut untuk mempererat persaudaraan satu dengan yang lain. Salah satu kebiasaan tersebut adalah makan bersama, entahkah makan pagi, siang, ataupun malam. Ada suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang tercipta dalam makan bersama tersebut. Di dalamnya ada sapaan, senda gurau, dan sharing bersama. Tak kadang, kalau ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka saat itu adalah momen yang tepat. Orang tua akan menegur ataupun mengingatkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi anak-anak mereka. Ataupun jika anak yang membutuhkan sesuatu kepada orang tua, itulah saat yang baik untuk mengutarakan maksud tersebut. Makan bersama mencairkan sesuatu yang kaku. Di samping itu, suasana sukacita, penuh kegembiraan dialami seluruh anggota keluarga yang makan pada saat itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana suasana makan Yesus dan para rasulnya. Sudah dipastikan bahwa ada sukacita dan kegembiraan dialami oleh mereka. Apalagi para rasul makan bersama Yesus, kepala keluarga mereka. Masih dalam suasana demikian, Yesus bertanya kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. Yesus tentu punya maksud tertentu sehingga bertanya sampai 3 kali.
Yesus menginginkan komitmen yang kuat dari Petrus untuk mengemban tugas mulia menjadi seorang gembala. Yesus menginginkan dari Petrus pengorbanan diri untuk melayani, bukan setengah-setengah, tetapi seutuhnya untuk melayani Tuhan. Karena menjadi gembala untuk menjaga, memelihara domba-domba bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan suatu pemberian yang total dan pengorbanan yang besar untuk memberi makan para domba. Kalau perlu, harus berdarah-darah karena penderitaan, agar domba-domba tersebut boleh selamat dari serangan binatang buas. Dan ternyata memang benar bahwa Petrus dalam pelayanannya sungguh-sungguh memberikan diri untuk pelayanan yang luar biasa bagi keselamatan umat. Dia sampai mati di kayu salib di kota Roma. Saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh belajar dari Rasul Petrus soal memberikan respon atas pertanyaan Yesus. Kita pun boleh menjawab bahwa kita sungguh mencintai Yesus. Ungkapan bahwa kita sungguh mencintai Yesus mesti terungkap lewat hidup bersama kita dengan orang lain. Punya semangat mau melayani, mau berkorban untuk orang lain, bahkan mau selalu mempertahankan iman kita akan Tuhan Yesus, sebagaimana telah diteladankan oleh Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan. Mereka bahkan rela mati menjadi martir karena membela iman mereka. Semoga demikian. Amin.